Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pemirsa semua? Hari ini kita jumpa lagi di segmen Lincah Pak Karso. Dan kali ini kita akan bersama kembali dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Pak Karso. Sugeng sonten Pak Karso. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya? Pengestu. Matur nuwun. Iya. Terima kasih sudah berkenan lagi untuk kita berbincang-bincang, dan kali ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Oh, Iya. iya. Dan Pak Karso, untuk kesempatan pada bincang-bincang ini kita akan mencoba untuk menguraikan puasa Ramadan dikaitkan dengan makan bergizi gratis atau MBG. MBG ya. Karena ini adalah salah satu program strategis nasional yang sampai pada bulan Februari 2026 ini sudah menyasar kepada 60 juta penerima manfaat. Sepanjang 2025 kemarin kita baca data itu sudah hampir 55,1 juta penerima manfaat. Dan nanti di akhir 2026 Pak Karso diharapkan sudah menyentuh pada 82,9 juta penerima manfaat gitu. Jadi ini program yang tidak main-main dan erat kaitannya dengan kebutuhan pemenuhan gizi, terutama bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan. Tapi begini Pak Karso, kalau kita pahami secara umum, bulan suci Ramadan itu kan identik ya dengan bulan pengendalian diri, terutama menahan diri dari segala nafsu dan menahan diri dari lapar dan haus. Tapi kok kita menghadapi MBG, lalu sikap kita ini sebaiknya bagaimana gitu terkait dengan hal itu? Ya, benar Asis. Puasa itu kan latihan pertama, latihan empati. Oh, empati ya. Latihan merasakan lapar. Nah, setiap kita ini berempati kepada orang-orang yang selama ini tidak bisa makan, ya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, betul. Ya. Kaitannya dengan MBG tadi, misalnya kita kan memang membutuhkan asupan gizi yang cukup, ya. Istilahnya pun MBG bergizi gitu ya. Seperti itu. Nah, hanya persoalannya kan begini, bahwa kepedulian pemerintah melalui program MBG ini apakah pertama sudah sesuai dengan sasaran, gitu ya. Nah, ini juga penting. Yang kedua, dalam kaitannya dengan puasa, saya kira kita harus mengambil manfaat bahwa program MBG ini tepat kiranya sekaligus melakukan refleksi. Tadi latihan berempati kepada orang yang tidak bisa makan. Jadi kan itu penting. Nah, nanti juga saya kira anak-anak kita ajari pada saat puasa kan tentu tidak makan siang. Nah, tapi kan tetap dapat bagian. Berarti pada saat nanti mau berbuka, kita ajarkan pada anak-anak kita itu bahwa selain Anda yang bisa makan gitu ya, ini di tempat yang lain mungkin ada orang yang tidak bisa makan. Nah, itu seperti itu adalah penting sekali menurut saya, supaya anak-anak kita dan juga tentu orang tuanya, masyarakat di sekitarnya yang dalam hal ini mengetahui tentang program MBG ini adalah sesuatu yang penting, tetapi sekaligus merefleksikan. Mungkin tidak hanya anak sekolah, tapi juga mungkin orang tua atau masyarakat di sekitarnya ada yang tidak kecukupan makan. Dalam ungkapan saya, pada saat misalnya kita di hadapan kita ada makanan, anak-anak diajari mungkin saja masih ada orang-orang di sekitar rumah ini yang nggak bisa makan. Atau juga merasa terima kasih, alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka karena dapat MBG. Ya, seperti itu Mas. Titik temu puasa Ramadan itu dengan MBG adalah empati dan keadilan sosial. Betul ya, itu berempati supaya sadar anak-anak kita ya gitu, seperti itu. Sebab kalau hanya dalam arti menerima makan istilahnya langsung dari itu tanpa sama sekali refleksi, itu nanti
kurang bisa menghubungkan antara tadi mendapat rangsuman atau dapat jatah MBG tadi dengan praktek berpuasa. Lah, kaitannya itu kan ini kan programnya pemerintah ya. Lalu kemudian diberikan kepada mereka yang menerima manfaat. Kesannya kan seolah apa ya? Bagi-bagi makanan saja begitu. Ya. Itu yang harus diluruskan. Oh gitu. Kalau hanya bagi-bagi seakan-akan, sebenarnya kalau kita tahu bagaimana sejarahnya atau latar belakang mengapa MBG diadakan itu kan satu yang paling penting adalah kepedulian pemerintah supaya misalnya stunting kita yang masih tinggi itu bisa diturunkan, Anak-anak kita ke depan itu akan bisa cerdas apabila memang asupan makan gizinya itu cukup. Seperti ini. Betul. Nah, kita harapkan anak-anak kita setidaknya kalau jangka panjang mungkin disebutnya Indonesia Emas tahun 45 itu kan disiapkan sedini mungkin. Betul. Seperti itu misalnya. Nah, tadi makanya menurut saya mumpung pas puasa, pas bulan Ramadan, anak-anak yang muslim terutama yang mendapat ini harus kita ajak untuk berrefleksi. Tidak sekedar makan, tapi tadi misalnya istilah saya kan puasa itu sebenarnya adalah menyentuh batin, supaya bisa menyentuh batin. Nah, satu sisi tadi yang kesan bahwa MBG itu adalah semacam kebijakan, tapi ya kebijakan yang benar harusnya begitu kan? Yang kontekstual, misalnya seperti itu harus seperti itu. Itu Mas dalam marxisme ya. Jadi kalau bisa kita ambil pada titik yang lebih jauh lagi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bulan Ramadan ini bisa berhikmah dengan memperkuat program MBG itu? Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Artinya kalau puasanya dilakukan dengan benar, tadi tersentuh batinnya, itu latihan peduli tadi kan pada masyarakat yang lain, dia akan makan itu betul-betul mempertimbangkan bahwa, waduh, saya harus bersyukur karena di luar sana mungkin masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Betul. Ini pemerintah memberikan langsung, misalnya saya tadi ada program ini adalah harus disyukuri. Nah, seperti itu ya. MBG itu bukan sekedar bagi-bagi makanan. Itu yang penting kan. Esensinya adalah ini oleh pemerintah dipersiapkan untuk istilahnya mempersiapkan jangka panjang, itu kan, yaitu asupan gizi yang cukup bagi anak, anak kemudian bisa cerdas kemudian nanti akan menjadi kekuatan bangsa, yang seperti itu kan. Hanya sekarang masalahnya adalah sedang Ramadan ini sekaligus harus bisa diambil manfaatnya untuk bagaimana menguatkan bahwa program ini penting. Oh gitu. Berpuasa pada saat sore hari, berbuka istilahnya kan didampingi juga oleh orang tuanya orang tuanya sekaligus juga bisa memberitahukan kepada anak-anak, istilahnya melakukan refleksi. Oh gitu. Nah ini diniati makanan yang bergizi ini sangat penting. Tetapi tidak hanya itu, Anda harus ingat di luar sana juga banyak orang yang tidak bisa makan. Karena itu maka kita peduli. Nah, pemerintah sudah menyiapkan untuk kalian semua yang masih muda-muda itu ke depan harus menjadi orang yang tidak kekurangan gizi, menjadi pintar, cerdas, dan kemudian berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu ini ya. Jadi memang program MBG ini kan memang diharapkan bisa berlanjut ya, karena ternyata tadi kalau dikaitkan dengan Ramadan itu hikmahnya bisa berlapis seperti itu. Tidak hanya menyentuh sisi individu tapi juga pada keadilan sosial gitu. Iya. Ini menarik Pak Karso, tapi kita juga harus mengakhiri bincang kita. Mungkin dari Pak Karso ada
catatan penutup gitu sebelum kita akhiri. Ya, saya melihatnya begini, bulan Ramadan khususnya ibadah puasa ini kan bagian dari apa yang mungkin bisa disebut bulan mobilisasi sosial yang besar, yang ekstensif gitu ya. Oh, mobilisasi sosial. Contoh salah satu di antaranya selain puasa itu di dalam bulan Ramadan juga zakat ya. Oh, zakat ya. Terutama zakat fitrah. Ini kan simbol kepedulian. Iya, iya. Nah, kalau kepedulian masyarakat ini tumbuh misalnya apa namanya zakatnya meningkat, kemudian sedekahnya meluas, apalagi misalnya masjid-masjid juga istilahnya hidup ya kegiatannya seperti itu. Tapi sekaligus tadi gizi anak-anak cukup, tapi harusnya juga sekaligus dimanfaatkan oleh orang tuanya sebagai pentingnya edukasi gizi keluarga. Oh gitu ya, kan? Ya edukasi edukasi ya gitu. Nah, setelah itu tadi komunitas masyarakat juga terbentuk ya, apa namanya istilahnya kesadaran bahwa tidak semua orang sudah bisa makan, seperti itu kan. Sudah terpenuhi asupan gizinya. Betul lah ini. Nah inilah pada masa tidak hanya pada saat berbuka, tapi juga pada saat sahur ya. Jadi kan dua event yang sangat penting tadi saya sebut sebagai mobilisasi sosial yang besar. Luar biasa ini. Gitu ya. Masya Allah. Jadi kita sudah sedikit berbincang tentang kaitan antara eksistensi kebijakan MBG itu dengan bulan Ramadan yang ternyata secara makna bisa nyambung begitu ya untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Tapi gini Mas Is, kalau saja bahwa masyarakat itu merasakan bahwa program MBG ini masih ada kekurangan, itu saya kira ya jangan diempet ya. Artinya perlu disampaikan. Nanti supaya pemerintah juga bisa melakukan refleksi, supaya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Ini mumpung juga bulan puasa, bulan Ramadan, saya kira itu bulan yang sangat baik untuk melakukan refleksi tidak saja individu atau anggota masyarakat, tapi juga negara atau pemerintah. Gitu. Dengan demikian, maka cita-cita untuk menciptakan generasi yang sehat ini betul-betul akan tercapai. Generasi juga sehat, pintar, kemudian negara menjadi kuat ke depan seperti itu. Itu. Jadi mungkin kita juga ingin Pak Karso memberikan catatan reflektif gitu, untuk menyambut Ramadan kita pada kali ini. Yang ingin saya sampaikan tadi bahwa puasa itu membuat kita sadar. Pertama pada saat berbuka dan sahur itu kan kenikmatan itu luar biasa. Nah, tapi satu sisi anak-anak kita mendapat asupan gizi melalui MBG itu seperti itu ya. Nah, ini mengandung pertama pemerintah menunaikan tanggung jawabnya untuk mencetak generasi yang akan datang, tapi sekaligus orang tua juga saya kira sama karena tanggung jawab anak ke depannya itu terutama dari orang tua, istilah saya adalah yang pertama dan utama, dan setelah itu pemerintah termasuk sekolah kira-kira seperti itu ini. Nah, kalau kemudian nanti pemerintah betul-betul bisa menghadirkan suatu upaya melalui kebijakan MBG tadi dan kolaborasi dengan orang tua, lah inilah klop, akan klop ya antara ini tadi. Dan insya Allah tidak saja hanya berhenti pada apa istilahnya bagi-bagi tadi, tidak hanya bagi-bagi ya gitu Nah ini saya ingin sampaikan kalau hati tadi tersentuh, kemudian tergerak semua orang termasuk individu termasuk orang tua di dalam rumah tangga masing-masing itu, maka puasa kita insya Allah juga akan hidup, Mas. Insya Allah. Gitu. Nah, yang kemudian sebaliknya
kalau hati kita ini apa namanya tidak tergerak, artinya diam, maka seakan-akan puasa ini hanya rutinitas. Tahun kemarin kita puasa, tahun ini kita puasa. Nah, sekarang karena ini adalah tahun pertama MBG, mari kita jadikan ini bagian refleksi supaya ke depan MBG ini benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita membangun generasi masa depan yang kuat itu akan tercapai. Baik Pak Karso, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita bercakap-cakap mengenai kebijakan MBG dikaitkan dengan hikmah bulan Ramadan. Matur sami-sami Mas. Sahabat pemirsa semua, demikian akhir perbincangan kita dengan Pak Karso mengenai relevansi MBG dengan hikmah bulan Ramadan. Ada banyak hal yang bisa kita catat, mulai dari kepedulian negara untuk membentuk generasi yang lebih kuat, tetapi pada saat yang sama memberi ruang bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya yang bisa menimbulkan empati dan keadilan sosial. Bahkan diharapkan hikmah itu kemudian bisa membesar dengan adanya mobilisasi sosial yang lebih lebar lagi. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.